Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kapasitor. Nah, jadi kapasitor itu adalah sebuah piranti elektronika yang berguna untuk menyimpan muatan. Nah, kapasitor disimbolkan sebagai dua buah plat sejajar. Nah, ini ditandai dengan huruf C. Nah, kalau kita anggap plat sejajar itu seperti berikut. Maka nilai kapasitas dari kapasitor C itu epsilon A per D. Ya, epsilon A per D, dengan D-nya itu adalah jarak antara kedua keping. Nah, epsilon itu sendiri adalah epsilon 0 dikali K. K-nya itu adalah konstanta dielektrik. Nah, seandainya kapasitor itu berisi udara, ini K-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita masukkan kemari, berarti epsilon tinggal epsilon 0. Nah, artinya jika kapasitor itu berisi udara, rumusnya menjadi epsilon 0 A per D. Dengan epsilon 0 itu adalah konstanta. A-nya adalah luas keping. Luas ini satuannya meter kuadrat. D jarak. Maksudnya nanti di sini jarak adalah jarak antara kedua keping. Nah, kemudian jika ke dalam kapasitor kita masukkan bahan dielektrik, yang besar konstantanya itu lebih besar daripada 1. Nah, jadi jika berisi bahan dielektrik, jadinya kapasitas kapasitor karena K-nya itu lebih besar daripada 1, jadinya nanti C adalah K dikali epsilon 0 A per D. Nah, epsilon 0 A per D adalah pada saat kapasitor berisi udara. Artinya C setelah diisi bahan dielektrik menjadi K dikali dengan CO. Oke, ini untuk teori dasar daripada kapasitor. Oke, kemudian kapasitor itu bisa kita rangkai. Nah, jadi rangkaian kapasitor itu bisa dua, baik secara seri. Jadi misalkan ini C2, ini C1. Nah, kalau dia diserikan, rumus penggantinya 1 per C1 ditambah 1 per
C2. Ini untuk rumus pengganti daripada kapasitor. Nah, perlu diingat bahwasanya seandainya kapasitor dirangkai secara seri, besar muatan pada masing-masing kapasitor itu besarnya sama dengan muatan totalnya. Nah, yang berbeda apanya? Karena tadi muatannya sama, berarti nanti beda potensial pada masing-masing kapasitor itu tidak sama. Dengan arti kata, tegangan pada kapasitor pertama ditambah tegangan pada kapasitor kedua itu sama dengan tegangan totalnya. Nah, yang kedua, kalau dia dirangkai secara paralel, apa bedanya? Kalau dia dirangkai secara paralel, nanti C penggantinya adalah C1 ditambah dengan C2. Perbedaan lainnya yang perlu diingat, kebalikan daripada rangkaian seri. Kalau pada rangkaian paralel, tegangannya ini sama. Yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah muatannya. Artinya muatan pada kapasitor pertama ditambah muatan pada kapasitor kedua sama dengan muatan totalnya. Dan perlu diingat bahwasanya jika kapasitor dialiri beda potensial, jadi jika ini titik AB, maka VAB adalah besar muatan dibagi dengan kapasitas kapasitor. Nah, jadi V-nya di situ adalah tegangan. V-nya adalah tegangan dalam volt. Q-nya adalah muatan dalam kolom. C-nya adalah kapasitas kapasitor dalam satuan farad. Oke, kira-kira ini yang dibutuhkan teori mengenai kapasitor. Nanti kita lihat contoh soalnya.